Ngapain nulis kayak gini? Loves you. Sakit banget sih lihat postingan hari ini. Iyalah. Bayangkan di tengah kebahagiaan orang nulis kayak gini. Ketika Safria menangis gara-gara drama sinetron di sebuah acara siraman, aku langsung peluk putriku tersayang membisikkan sebuah fakta yang harus keungkap. Ngapain? Lu kayaknya offside deh, sumpah deh. Pak D, lu ngapain sih lu? Yang tadi kamu lihat adalah acting yang sangat buruk dari wanita yang mentalnya perlu diperiksa. Astagfirullah. Ih gila, ngeri banget sumpah. Sumpah ini ngeri banget sih lu Pak D. Ngeri. Kan aku udah di Bali, tahun sebelumnya di Thailand. Dan akhirnya itu hilang ya. Postingan YT Ahmad Dhani soal Maya Estianti Raib usai El Rumi dikejar wartawan. Ya Allah, kasihan anak baru nikah. Ya Allah Tuhan, ngapain sih kayak begitu? Gila. Karena itu adalah karena ada pengakuan seorang perempuan yang which is adalah bola sendiri yang saya sidang. Waktu itu memang ketemu di rumah teman saya dan dia mengakui bahwa dia bicara bahwa dia memang menikah sama Mas Dhani itu tahun 2006. Dan kemudian kalau memang diaktif tahun 2009, saya nggak mungkin ada menggugat orang bercerai karena nggak ada dasar itu loh. Oke. Jadi saya pikir, tapi jadi harusnya yang Bunda tahu sebenarnya 2006 mereka sudah menikah, bukan 2009. Malah sebelumnya mungkin 2006 itu pengakuan perempuannya kepada saya gitu loh. Saya menggugat cerai itu adalah karena Gila. Bahkan dulu Mulan Jamila sudah mengakui sendiri ke Maya kalau dia sudah menikah. Ya ampun tahun 2006. Aduh. Sakit banget sih kok jadi Maya. Sakit sih. Bener asli guys. Terus sekarang bikin postingan kayak begitu lagi. Berarti akhirnya sekarang egonya hilang. Iya kan? Ya katanya Bang di komen guys. Kenapa videonya hilang? Kolom komennya. Tunggu ya, sebentar ya. perjuangannya dia lumayan sih. Nah ini nih. 3 tahun untuk ngedeketin seorang Mulan. Iya. Lu dideketin itu menjauh atau mendekat? Aku tuh sampai pernah bilang, pokoknya aku akan melakukan sesuatu apapun yang bikin kamu benci. Lama banget ya. Ya sampai Iya, karena memang akunya mau menolak gitu. Aku menolak. Ini gue nggak salah denger apa kuping gue ya? Mau banget gitu ya, maksudnya udahlah nggak mau. Iya nggak mau, udah nggak mau, aku nggak mau banget. Nggak mau gitu ya. Ya nggak mau, tapi malah dianya yang nggak tahu deh, maksudnya emang gitu kan. Ya sampai akhirnya dia nangis kan. Ya udah deh, aku ikutin aja gitu. Toh aku nikah sama dia juga mungkin nggak dosa, gitu ya. Menghalalkan yang tidak halal istilahnya kan, membuat jadi halal gitu kan. Aku mikirnya gitu kan. Saya juga jatuh cintanya kan setelah dijalanin pernikahan. Jadi setelah di jalan itu baru jatuh cinta. Perjuangannya dia lumayan sih 3 tahun. 3 tahun untuk ngedeketin seorang Mulan. Iya. Lu dideketin gitu menjauh atau mendekat? Aku tuh sampai pernah bilang, pokoknya aku akan melakukan sesuatu apapun yang bikin kamu benci. Oh my God.
Kok mirip ya? Ya Allah, kok serem banget ya orang-orang kayak gini. Ya Allah ya Rob, jauh-jauhkan dari orang-orang kayak gini ya Allah. Astagfirullahalazim. Ini dari videonya mak Facebook ya. 3 tahun untuk ngedeketin seorang Mulan. Iya. Lu dideketin gitu menjauh atau mendekat? Aku tuh sampai pernah bilang, pokoknya aku akan melakukan sesuatu apapun yang bikin kamu benci. Lama banget. Iya, sampai kayak Iya, karena memang akunya mau menolak gitu. Jadi waktu itu aku tuh udah bener-bener gak mau banget gitu ya. Maksudnya udahlah gak mau gitu. gak maunya gimana? Sama Iya gak mau, udah gak mau. Aku udah gak mau banget gitu. Udah gak mau. maunya gak mau gitu ya. Ya gak mau. Tapi malah dianya yang gak tahu deh. Maksudnya emang gitu kan. Ya sampai akhirnya dia nangis kan. Udah deh, aku ikutin aja gitu. Aku nikah sama dia juga mungkin gak dosa gitu ya. Menghalalkan yang tidak halal istilahnya kan. Iya. Membuat jadi halal gitu. Aku mikir, Oh, lu menghalalkan yang tidak halal tuh yang gimana? Menghalalkan yang tidak halal. Berarti banyak yang gak halal. Ini gimana? Menghalalkan yang tidak halal. Gimana? Ulang. jadi halal gitu. Aku mikirnya gitu. Gimana? Halal istilahnya kan. Iya. Membuat yang tidak halal istilahnya. Ulang. Aku nikah sama dia juga mungkin gak dosa gitu ya. Menghalalkan yang tidak halal istilahnya kan. Iya. Membuat jadi halal gitu. Aku mikirnya gitu kan. Saya juga jatuh cintanya kan setelah dijalanin Oke. pernikahan. Perjuangannya dia lumayan sih. Oh. Baiklah. Suke lu dah. Oh begitu ya. Begitu ya Ibu ya. Oke Bu. Baiklah Bu. Ya Allah. Tuhan. Oh my God. Astagfirullahaladzim. 3 tahun untuk ngedeketin seorang. Saya melihat sosok Kicau mania. Pasti aku yakin kalian udah mampir ke. Kecapek sih Bu ngeliat begituan Bu. Saya menggugat cerai itu adalah karena ada pengakuan seorang perempuan yang which is adalah Mulan sendiri yang saya sidang. Waktu itu memang ketemu di rumah teman saya dan dia mengakui bahwa dia bicara bahwa dia memang menikah sama Mas Dhani itu tahun 2006. Dan kemudian kalau memang diakui tahun 2009, saya nggak mungkin ada menggugat orang bercerai karena nggak ada dasar itu. Oke. Jadi saya pikir, tapi jadi harusnya yang Bunda tahu sebenarnya 2006 mereka sudah menikah, bukan 2009. Malah sebelumnya mungkin 2006 itu pengakuan perempuan pada saya gitu loh. Gila, tahun 2006 aja udah nikah, udah dalam posisi nikah, berarti kan bisa sebelumnya. Oh lo. Kicau mania. Kicau. Sumpah capek loh dengerin Inaro, ya kan, MJ, ini nih orang-orang yang sebenarnya pelaku utama tapi nggak ngerasain ngelakuin kesalahan, guys. Aduh. Maya di acara siraman anaknya, terus ada komen yang dibuat di sosmednya si Pak D dengan seolah-olah berbisik kepada putrinya, ya. Itu menurut aku nggak dewasa. Menurut aku. Mau masker emas kolagen nggak ada sayang, udah nggak ada barang itu, sayang ya. Ini lagi di push buat bikin, beneran. Gue udah bilang, tolong banget, karena aku juga nggak ada lagi untuk masker yang sebagus itu gitu loh. Aku juga udah bilang, udah, tolong banget deh. Itu tuh penjualan aku juga bagus di situ gitu, di masker itu gitu loh. Karena memang sebagus itu kan barangnya kan, nggak ada coy. Pabriknya tuh lagi kewalahan. Entahlah itu, aduh, gue juga nyarinya setengah metong. Bener-bener deh. Sabar aja deh. Kita bisa ngomong apa ya kan? Nah. Sugar bowl shining spoon on the tray. You smile slow and the grace slips away. Easy morning at the corner cafe.
Let the troubles take a long way. Honey in my cup and your hand on mine. We got all day in this little slice of time. Tunggu. Easy morning at the club. Ini. Oke. Iya bagus banget memang iya kan. Aduh. Dan itu juga penjualannya aku juga bagus banget. Itu kenapa sih ini? Kok kekupas? Kenapa ya? Nah, guys. Ada kabar ya sudah tertangkap itu orang yang ternyata menantu dari korban yang berasal dari Riau. Aduh tuh gue sedih banget ngelihatnya dan gue nggak tega ya. Ngelihat itu gue nggak mau. Beneran serius. Kabar mengejutkan. Gue nggak mau sama sekali ngelihat videonya. Tapi itu orang dua udah ketangkep dan sangat bersyukur banget udah bisa dapet langsung mereka kabur say. Yang otaknya itu yang menantu. Masih menantu apa udah mantan gue lupa deh. Pokoknya itu dia otaknya ya say. Ih keren banget. Nah, mengambil satu nah ini dari Bang Usman ya. Rabu tanggal 29 April 6 kami secara tegas mengambil sikap melaporkan hakim dengan majelis ya yang dalam hal ini telah mengadili perkara klien kami dengan cara yang menurut kami patut diduga adalah dilakukan dengan melanggar kode etik dari oleh karenanya hari ini kami ke Komisi Yudisial menyerahkan bukti bersama dengan laporan terkait dengan Dilaporin hakimnya guys yang terbaru ya. ini bukti yang kami bawa dan insya Allah saya berharap kepada rakyat bisa memberikan ruang yang cukup kepada kami untuk memberikan atau menyajikan fakta-fakta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh dilaporin. Pesan untuk Syifa untuk selalu memeluk El sering-sering dan yang lama ya. Lebih lama dari yang pernah Bunda lakukan. Karena Bunda tidak bisa melakukan itu sampai hari ini. Sehingga siapapun insan Tuhan pasti Ya Allah kesian banget Maya. cinta kita sejati. Lembah yang berwarna membentuk melekuk memeluk kita. Dua jiwa yang melebur jadi Ya Allah. dalam kesucian. Rumi anakku, cintai, muliakanlah dan bahagiakanlah Syifa dengan sepenuh hatimu. Seperti kamu memperlakukan bundamu juga. Bunda akan mencintai Syifa seperti Bunda mencintai kamu juga. Menggelarkan cerita penuh sukacita sehingga siapapun insan Tuhan pasti tahu cinta kita sejati. Salam untuk Syifa. Kesian sih perjuangannya Maya. Aduh. Wah zaman dulu tuh heboh banget guys beritanya. Kita yang seumuran ini tahu banget lah gimana perjuangannya Maya itu. Pahit banget hidupnya tuh bener-bener zaman dulu tuh. Kalau Mamski inget ya Allah. Dua orang yang hidupnya tuh bener-bener babak belur ya. Bunda Maya sama Tamara Blazinski tuh dua tuh sama tuh. Gak bisa ketemu anak. Aduh ya Allah. Dijadiin bulan-bulanan. Sementara si suaminya yang padahal juga punya hubungan terlarang ya sama orang yang tadinya deket banget sama si Bunda Maya gitu loh. Itu bisa kayak merasa lebih terzalimi, lebih tersakiti, bingung gue.
Terus di wawancara, nih kemarin tuh ada wawancara ya. Bunda Maya itu padahal udah bilang kan, dia sendiri mengakui tuh si yang orang ketiganya itu bahwa udah nikah di 2000 berapa gitu, tapi pengakuannya di 2006. Iya, saya udah nikah. Nggak tahu nikahnya tuh sebelum itu 2006 tuh udah nikah dalam posisi udah nikah. Makanya sih sedih banget sih jadi Bunda Maya nih. Atau Terus Pertanyaan anak-anak, ada apa sih di rumah itu? Mereka menceritakan sesuatu hal yang lucu, sesuatu hal yang mungkin, loh, ada tante ini di rumah ini nginep ya kan, yang keadaan hamil ya kan, oh gini, anak-anak yang cerita, aku sendiri tidak pernah melihat pertanyaan anak-anak, ada apa sih di rumah itu? Mereka menceritakan sesuatu hal yang lucu, sesuatu hal yang mungkin, loh, ada tante ini di rumah ini nginep ya kan, yang keadaan hamil ya kan, oh gini, anak-anak yang cerita, aku sendiri tidak pernah melihat pertanyaan. aduh gila. Dia pikir bahwa kalau kita tuh menari-nari gitu di atas penderitaan orang. Penderitaan yang mana? Hah? Penderitaan yang mana? Penderitaan yang mana? Maksud lo apa sih? Penderitaan apa? Penderitaan apa? Lo nggak tahu penderitaan apa? Ibu 3 anak itu. Ngomongin kesalahan saya adalah pada akhirnya aku nikah sama Mas Dani. Bukan pada saat mereka masih menikah ya. Nggak tahu, dia pikir bahwa kalau Gue nggak ngerti dia otaknya orang yang nikahin suami orang itu. Gue nggak ngerti otaknya beneran, sumpah. Sumpah. Contohnya kayak si Inaro. Inaro kan juga nggak pernah ngerasa bersalah gitu loh. Dia nggak pernah ngerasa bersalah, guys. Malah nyalain istri, ya kan? Kayak seolah-olah tuh pihak ketiga yang datang masuk ke rumah tangga orang nggak pernah ada cacatnya gitu, nggak pernah ada salahnya. Ngerti nggak sih? Lu aja udah masuk ke rumah tangga orang, mau dideketin suami aja tuh udah salah. Nggak usah gitu deh. Nggak usah sampai suaminya deket deh. Lu udah punya otak pengen sama tuh laki aja udah salah. Udah punya pikiran pengen sama suaminya temen lu aja tuh udah salah banget. Kok masih bisa ngerasa nggak salah gitu loh. Rumah tangga tuh pasti ada drama-drama ups and downs ya rumah tangga. Iya kan? Gak mungkin rumah tangga tuh tanpa masalah, tuh gak mungkin, pasti ada. Nah, jahatnya orang-orang ketiga ini adalah masuk ke dalam rumah tangga yang mungkin lagi ada masalah, entah gimana lagi ada perbedaan pendapat kayak atau apa kayak. Terus bukannya menjauh, malah menyiapkan waktunya nih orang ketiga nih untuk dicurhatin sama suami yang lagi bermasalah sama istri misalnya. Itu aja udah salah banget. Salah banget itu. Terus kalau pakai berlindung di kata takdir ya, ini ada yang komen nih, berlindung di kata takdir. Takdir itu kalau lu lahir tangan cuma satu, tuh takdir. Itu takdir tuh. Lu lahir mata nggak bisa ngelihat, itu takdir. Tapi kalau lu ngembat laki orang, itu kemauan lu, free will. Lu pengen, lu mau, bukan takdir. Lu bisa kok milih. Kita bisa milih kok mau sama si A, si B, si C. Bukan takdir gue untuk sama si A. Kalau gue maunya si B, ya berarti gue mau si B. Gitu loh. Jadi jangan kebolak-balik nih. Lah iya, sementara orang hidup kan punya pilihan. Iya, punya pilihan. Makanya orang yang ngerebut suami orang itu bukan takdir.
Itu nafsunya dia nggak bisa handle, nggak bisa kontrol. Dia nepsong sama lekongnya orang, alias apa? Garuk-garuk. Garuk-garuk dia. Gatal banget ya, garuk-garuk, garuk-garuk. Garuk-garuk. Alasannya macem-macem ya, Inaro ya kan. Falakor. Intinya falak, semuanya tuh falak mereka. Mereka falak yang pengen diakui, nggak bisa. Lu udah sekalinya cacat, seumur hidup lu bakal cacat secara sosial. Cacat sosial tuh nggak akan bisa di apa namanya perbaiki, tuh nggak bisa. Lu nikah milih yang mana, lu menjauh dari suami orang, itu bukan takdir, itu keinginan lu menjauh langsung. Kan Allah ngasih cobaan nih, digodain sama laki orang, terus lu milih untuk menjauh. Itu lu bilang apa? Takdir lu menjauh, itu karena lu mau menjauh. Lu memilih untuk mau ditidurin, udah. Bukan takdir, itu kemauan lu. Karena apa? Apem kau, ya. Kue apem, itu say. Nilai pelampi, ada yang mau lagi sayang? Bikin bibir pelampi. Bikin apem pelampi, bikin apem bibir pelampi. Meong, meong, meong. Yang mau meong, pagi Kak Cantik, pagi juga Indri. Nggak tahu lah si MJ ini, beneran. Lagi-lagi yang kasihan tuh anak, say. Kalau kayak gitu tuh. Udah lu banyak loh, Mas. Saya dibilang pernah punya anak umur 14 tahun. Dan saya nggak ngakuinnya. Terus saya pertama kali ciuman aja keluar SMA, Mas. Gimana bisa saya mau punya anak umur 14 tahun? Kalau mau tahu saya seperti apa, saya itu anak Cooper. Anak Cooper. Bahwa mungkin masyarakat menyalahkan saya. Kenapa sih gitu? Kenapa sih harus saya yang menikah sama Dani? Kalau mau tanya ke situ, saya pun nggak bisa jawab. Terus terang saya nggak bisa jawab. Kita nggak bisa mengatur yang namanya. Ya sudah diatur di dalam agama. Yang namanya jodoh, rezeki, maut itu Allah yang menentukan. Aduh bahasanya, aduh bahasa lu. Ya orang hanya tahu hasil akhirnya. Kan itu butuh proses gitu. Proses dimana sampai akhirnya aku nikah sama Mas Dani itu yang orang nggak tahu. Apakah semudah itu saya akhirnya menikah dengan Mas Dani? Ini kan kalau dilihat dari data kan yang ada adalah kamu sebagai perebut ini kan begitu doang. Kamu perebut, saya artinya berarti saya ngerebut barang. Mas Dani itu bukan barang mati, benda mati. Dia punya pemikiran, punya otak, dia punya alasan kenapa akhirnya dia harus menikah sama saya gitu. Dan untuk karakter Mas Dani seperti itu dan balik lagi ke karakter saya, nggak mungkin saya ngerebut Mas Dani. Kalau saya nikah berapa tahun aja saya nggak pernah ngatur Mas Dani, kebalikan mungkin saya yang diatur sama dia. Nggak bisa, nggak ada itu. Jadi lu mau limpahin semuanya ke si Pak D. Tetap aja, kan lu yang datang di keluarga itu. Coba lu nggak ada lu dia nikah sama lu gimana? Lu kan yang datang ke rumah itu. Kalau suami diambil Allah bolehlah dibilang takdir dan ikhlas. Kalau diambil falakor yang sampai kapanpun nggak ikhlas karena masih hidup. Iya. Siapa juga sih yang ikhlas suaminya diambil perempuan lain? Nggak ada lah. Itu aku benar-benar sakit banget, yang sakit karena segala macam, misalnya aku dari awal, dari mulai ada pengkhianatan, ya, kemudian ratu dibubarin, dimana itu pekerjaan saya ya kan. Terus kemudian ada baju saya dihilangin, sepatu saya dihilangin, kemudian mobil juga hilang, kemudian studio saya dibongkar-bongkarin ya kan. Aku harus
sampai pintu digembokin, sampai harus lompat pagar segala macam. Gila. Terus kemudian anak-anak juga sempat dihilangin dan segala macam. Jadi, dan aku nggak mungkin sebagai manusia biasa aku tidak stres ya kan. Makanya pada akhirnya aku sempat melapor ke polisi bahwa aku mengalami kekerasan psikis. Aku minta maaf. Dan itikat baik ini mudah-mudahan bisa memperbaiki hubungan semuanya. Sekarang waktunya membesarkan anak-anak karena mereka butuh kita semua. Maafin aku ya Bu. Saya sih karena saya belum melihat, tapi tangkapan dari sahabat-sahabat, teman-teman dan anak saya bilang bahwa it's a drama. Itu adalah sebuah tidak tulus karena tidak mau. Dia meminta maaf tapi tidak mau mengakui salah. Dia Iya. menjelek-jelekan saya seakan-akan saya bukan pemaaf. Kalau emang dia mau tulus, ya tulus aja kalau minta maaf. Bener. Datang kayak ke rumah saya ya kan. Kalau saya nggak mau terima ya kemah kayak camping kayak tiap hari nangis-nangis ketok-ketok saya tiap hari, saya nggak mungkin lah. Saya orang nggak tegaan kok. Sama-sama siapapun saya orang nggak tegaan. Terus saya pikir ini orang ngapain ya? Kok jual iba kok dia dikebusir ya gitu loh. Bener. Jual iba kan ke Allah, nangis-nangis ke Allah, minta ampunan ke Allah, minta tolong ya Allah, tolong lembutkan hati Maya Estianti. Insya Allah pasti saya akan lembut karena Allah yang menggerakkan, bukan minta tolong sama Deddy Kobusier gitu loh. Jadi saya pikir ya jual cerita iba itu jangan ke manusia lah, tapi ke Allah. Lagi ada masalah pribadi, jangan celak-celak saya, minta maaf. Saya yakin dan percaya kata-kata Al-Quran bahwa orang akan dipertemukan dengan orang-orang yang sekufu gitu loh. Betul. Jadi saya bilang sama Mulan, kamu nggak perlu takut Mau ini. saya diterima atau tidak, karena saya yakin bahwa alam semesta dia akan mempertemukan dengan orang-orang yang sekufu. Jadi Betul. sesuai dengan berjalannya waktu, kalau emang dia sekufu sama saya, nanti pasti akan ketemu kok. Waktu itu aku benar-benar sakit banget, yang sakit karena segala macam, misalnya aku dari awal, dari mulai ada pengkhianatan, dan kemudian ada Kasian banget gila. Ratu dibubarin, gimana tuh pekerjaan saya ya kan. Tuh kasian banget. Capcus. Lanjut lagi. Jadi ceritanya perseteruannya orang tua dari Al Eldul ini bener-bener ya guys, nggak habis-habis gitu ya, bener-bener menyedihkan. Apalagi setelah acara siraman, Bunda Maya membuat speech gitu kan, yang mana wajar lah ya seorang ibu mengutarakan isi hatinya untuk anaknya yang tersayang, yang sudah dilepas gitu kan untuk menikah, menempuh hidup baru. Tapi si bapaknya malah baper, gue bingung makanya. Aduh, bener-bener ajaib sih, Say. Sumpah, Say. Cuma tantangan apa dari dulu selalu aku. Doktif. Tanya orangnya komen guys, kenapa videonya hilang? Perjuangannya dia lumayan sih, tidak tahu. Bentar ya. Anastasia yang ngaco. Ya makanya begitu orang ngomong kasar, anak mau tahu. Kan bilang, tahu saya itu tidak tahu, itu biasa. Begini kalau saya, Ulan tuh punya background, latar belakang keinginan, kita tuh diakui lah. Dan ya, seperti diakui bahwa saya ini bagian dari itu loh. Ya, kepingin dia gitu tuh kan. Tinggal akhirnya, ya, jadi perbuatannya lalu otomatis. Ya Allah. Otomatis. Itu yang saya suka. Ini papahnya ya? Ini kan berarti menjatuhkan dengan saya. Menjatuhkan dengan saya. Nggak bisa dong. Oh, bukan istrinya diakui sebagai istri, nggak bisa. Lalu mau bergaya. Mau bergaya seolah-olah aku istri ada nih, ya. Berkeluarga nggak bisa dong. Orang semua tahu, istrinya kan Maya. Ini maaf aja ya. Sekolahnya jauh sih, Mas. Ya, biasa sih, Maya. Juga rupanya pun baik-baik. Ya. Ini bapaknya Pak D. Wah, yang kejujuran. Jelas, papanya tahu gitu. Ya. Walaupun sama Dede sering di orang-orang sering ngomongin yang lain,
Makanya itu kata anak saya sendiri yang nakal. Oh, ini bapaknya Dani. Ya nakalnya begitu kadang-kadang ngomong kasar. Kan tadi tahu saya. Ya Allah. Lagian ya guys, ya ampun guys. Kok bisa meluk kiri kanan gini nih? Ini foto beneran apa enggak sih nih? Ini foto beneran apa foto rekayasa sih guys? Ini foto beneran gini. Yang ini apa AI? Iki opo to yo? Foto opo iki? Apa AI apa beneran sih ada foto kayak gini? Kok gue nggak inget ya? Nggak inget gue. Nih, anak saya cinta itu anak saya bungsu. Bungsu laki, siapa bungsu laki itu? Ini itu alias namanya Ahmad Prasetya. Itu kedua mantu saya. Itu saya cintai banget. Foto waktu di Ratu ya? Sifatnya ada acu. Ada acu. Oh, ada apaan siapa? Suka. Bersama ya. Dan apa namanya? Ini pengertian sebetulnya. Itu. Hanya kadang-kadang ya anak saya sendiri yang nakal. Anaknya nakal dibilang. Itu foto begitu dulu ya Allah. Mulai diberitakan hamil dan melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Syafifa pada Februari lalu, Mulan tak lantas langsung menunjukkan muka. Ia seperti raih ditelan bumi. Butuh waktu 3 bulan bagi Mulan untuk tampil kembali ke tengah publik. Bagi wanita yang baru saja melahirkan, waktu 3 bulan memang cukup untuk melakukan perawatan tubuh agar kembali terlihat seksi dan tidak terlihat seperti habis melahirkan. Namun Mulan punya jawaban tersendiri soal menghilangnya selama berbulan-bulan itu. Tidak menangkis kabar hamil dan melahirkan, tidak juga mengiyakan. Kalau itu benar, ya tanyakan saja sama anak-anakku atau tanyakan saja kepada lingkungan di rumah itu apakah benar atau tidak ya kan. Tapi kalau dari curhatan anak-anakku sih, anak-anak mengiyakan apa yang aku omongin. Jadi membenarkan aku bertanya anak-anak, ada apa sih di rumah itu? Dan mereka menceritakan sesuatu hal yang lucu, sesuatu hal yang mungkin loh, oh ada tante ini di rumah ini nginep ya kan, ada hamil ya kan, oh gini, anak-anak yang cerita saya tidak pernah melihat ya, tapi anak-anak yang ngomong, ini misalnya lagi ngurusin yang hamil kucing ya kan, aku nggak harus nyindir siapa, aku cuma iseng aja gitu, aku nggak harus nyindir seorang siapa gitu, tapi kalau emang bener, oh marah bener, oh berarti bener gitu, itu selesai gitu kan. Ya Allah. Dalam kesehatan banyak hal yang bisa dibilang bukan sepele gitu, karena ada banyak juga kegiatan yang berhubungan dengan kerjaan gitu ya, tidak hanya album yang 2 album tapi juga ada beberapa proyek lain dan insya Allah juga aku sekarang lagi nyari bisnis, ada restoran jadi Buset. cukup menyita waktu gitu, dan menurut aku ya bukan hal yang bisa dibilang sepele di untuk bisa dijalani gitu. Sepertinya Mulan tidak bisa berbuat banyak. Begitu muncul pengakuan dari Hari Nugroho di sebuah tabloid bahwa bayi yang dilahirkan Mulan adalah anak Ahmad Dhani. Mulan hanya diam setiap kali dihujani pertanyaan tentang hal itu. Ya Allah. Kemarin, jawaban yang dilontarkannya cukup ketus. Entah apa yang berkecamuk di hati wanita seksi yang mendapat 2 anak dari Hari Nugroho ini. Yang jelas, kemarin Ahmad Dhani menyebut berita di sebuah tabloid tentang dirinya sebagai ayah dari bayi yang dilahirkan Mulan adalah sebuah kebohongan. Dari Mulan, Dhani mendapat kabar kalau mantan suami Mulan tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Rencananya, mantan suami Mulan akan membawa masalah berita bayi Mulan ke jalur hukum. Namun sebelum itu, Hari Nugroho akan mengadu kepada Dewan Pers dengan difasilitasi oleh Ahmad Dhani. Entah apa lagi yang akan dibaikkan Dhani dari kejadian ini. Itu berita bohong, tulisannya tidak sesuai dengan wawancaranya. Sih tentunya saya dapat beritanya dari Mbak Mulan tentang apa pengakuan dari Ahari itu bahwa Ahari tidak wawancara tentang itu. Jadi wawancara itu sebenarnya nggak ada, dan wawancaranya memang ada wawancaranya bukan tentang itu, tapi yang keluar itu rencananya apa Mas Hari Nugroho itu rencananya Ahari ya panggilannya Ahari itu tidak terima dan akan melaporkan masalah ini kepada Dewan Pers gitu. Memang kita akan memfasilitasi Ahari Nugroho untuk melaporkan majalah tabloid tersebut kepada Dewan Pers gitu, karena
karena memang ini menjadi sebuah karena kan jadinya satu tabloid, tapi kan seolah-olah jadi merusak jurnalistik Indonesia kan gitu. Maka dari itu harus dilaporkan. Saya nggak tahu ya, karena kalau saya sebagai artis pemberitaan berita ngarang itu udah biasa, jadi saya udah nggak terlalu pusing lagi. Jadi maka dari itu yang nanti yang melaporkan ke melaporkan ke Dewan Pers itu harinya. Saya cuma fasilitasi aja, mulanya juga enggak. Mama yang diberitakan hamil dan melahirkan bayi perempuan. Menolak lupa. Menolak lupa. Anak saya sendiri yang nakal. Ya, bisa dong. Oh, bukan istrinya udah jadi bisa. Aduh, malu banget sih kalau bapak ngomong kayak gitu. Aduh. Oh, gua mah malu. Malu, say. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Kayak nyokap gua nggak mau dimadu. Nggak ada cerita nyokap gua dimadu. Nggak ada cerita. Nggak mau. Gaya. Kalau saya aku itu ada nih ya. Kalau berkeluarga nggak bisa dong. Orang semua tahu istrinya kan Maya. Ini maaf aja ya. Orangnya jauh dari Maya. Ya, biasa aja. Juga bukannya terbaik. Ya, Bener. well, istilah kejujuran jelas. Aku nggak tahu. Walaupun sama Dede sering dimarah-marah. Ini bapaknya Pak D loh. Bapaknya. Maya tetap tahu. Anak saya sendiri yang nakal. Nah, ini bapaknya yang ngomong. Ya udahlah. Udah confirm bapaknya udah ngomong gitu, ngapain juga ya kan mau ngebela-belain. Aduh. Bunda Maya is the best. The best, say. Ngapain ini? Iya bener nggak? Ini bapaknya loh, bapaknya si Pak D aja ngomong begitu. Iya kan? Ngangkat luka. Ngapain bikin status di Igoy? Ngapain bikin status di Igoy? Bikin netizen bereaksi termasuk gue. Ngapain mancing di air keruh? Kepancing kan? Nggak pernah gue bahas, akhirnya kan jadi kita bahas. Orang bikin postingan sebanyak itu tulisannya. Ya Allah. Isinya fitnah. Fitnah. Enak aja kau. Enak aja kau tulis tentang Bunda Maya. Saya punya istri seperti Maya itu sabar banget gitu loh. Apa yang bisa dilakukan selain yang mengatasi supaya anaknya tidak terus stres? Ini kan hanya pembuktian aja di masyarakat. Sambung lagi deh. Ya. Lebih pakai bukan. Ngeluarin dokumen, coba dia ngeluarin dokumen. Bukti yang lebih parah lagi. Bukti di mana Maya tanda tangan pernah berhubungan dengan seorang laki-laki. Dari zaman dulu aja kita nggak percaya, Pak D. Apalagi zaman sekarang nggak percaya. Kagak percaya. Serius. Lu mau ngomong apa juga, zaman dulu aja kita nggak percaya, apalagi zaman sekarang nggak percaya. Buktinya kan udah jelas. Ente. Iya kan, buktinya aja udah jelas. Kicau mania. Kicau mania. Pol danga, dikas pol danga. Mano ku siap bebas.
Gokil sih. Alasanku untuk menjadi manusia lebih baik namun sampai sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku melari. Untuk menjadi manusia hidup tidak meluapkan alasanku untuk menjadi manusia lebih baik namun salah sinarnya datang menjemputku, mana mungkin aku melari. Gak sanggup ngeliatnya. Makanya dulu tuh gue skip, tau gak? Permasalahan itu gak sanggup gue. Zaman dulu tuh. Gue cuma berdoa, ya Allah, kasihan Maya, semoga dapat pengganti yang baik. Gue cuma doa gitu, ya Allah, kasihan Maya ini, ya Allah, kasihan banget. Alhamdulillah Maya udah bahagia sekarang. Maya gitu ya. Ingatku dalam doamu, lihatlah hati dengan cinta suci selamanya. Loh, Ingatku dalam ini siapa guys? Ini Mulan. hati dengan cinta suci. Kok gitu? Ini siapa? Ini dia. Iya loh guys. Kok beda ya? Hah? Ini AI ya? AI. Ingatku dalam doamu, Bukan kan? Bukan dia. lihatlah hati Kok suaranya gitu? dengan cinta suci Ini nggak mungkin ya. Siapa sih ini? selamanya. Gak tahu gue ini siapa sih. Ini netizen kok ya. Oh, sebelum terkenal gabung dengan Ratu pernah cover lagu Siti Nurhaliza versi irama aerobik. Wulan Ardina, nama panggung Mulan Jamila. Bener Mulan ini. Sebelum Mulan Kuok. Oh, jadi Mulan Kuok. Iya, pernah sempat Mulan Kuok juga. Lagu lawas. Mulan Jamila, Mulan Kuok. Wulan Ardina. Nama lu banyak banget, gua nggak ngerti. Ya ampun, Tuhan. Oh iya. Oh ini dulu. Hari berganti hari, seolah waktu akan berlari. Kejar sesal di hati, seandainya ku Ini siapa? tak mawas diri. Ini mah bukan Mulan. Kini ku takkan Mana? menyadari. Oh ini Mulan. Kok beda mukanya ya, Say? Oh, Kok beda banget mukanya ya? aku tak biasa, aku tak biasa, mungkin diriku alami selamanya. Iya, beda banget, Say. Aduh. Mak. Tapi ya, kalau nggak gitu nggak nikah sama suami yang sekarang loh. Iya.
Coba deh, pikirin deh. Disiapin kan akhirnya suami yang sekarang itu bisa nikah. Aduh, dan lebih bagus banget. Aduh, tolong. Jauh dibanding kamu. Oh my God, nikahannya El dong, ya Allah. Diberikan oleh Papa Sambung ya, Papa Irwan Musri. Gue lihat kawinannya cuco merucok. Kita lihat ya kawinannya El ya. Resepsinya El. Sorry ya. Nggak diundang ya? Nggak ada, emang nggak ada lah. Yang ngasih gila. Wow. Oh my God. Gila, ijab kabulnya pakai red rubinya. Di akhir. Red rubinya gokil. Gil. Guys. Biarkan semua jadi masa lalu, cerita terindah antara kau dan aku. Memang aku kan sudah Ya kan? dirimu. Nih bajunya Bunda Maya pakai baju di resepsi. Di ijab kabul. Perhiasannya, cantiknya, auranya, nggak bisa. Kau nggak bisa melawannya. Mohon maaf, kau nggak bisa melawannya. Bentar. Bunda Maya, L. Ijab kabulnya L. Ahmad Jalal. Bentar. Jelajah. Mana tuh? Tunggu. Oh, Maya. Siapa tuh? Oh, AC. Ahmad. Guys. Waalaikumsalam. Oh, Mas bagus. Auranya Bunda Maya lihat. Gue mau review ya. Gila, ini nggak tahu harga berapa rumah ini dipakainya. Sumpah guys. Gils. Belum dia gimana? Tadi ceritanya langsung. Udah beli nasi sana. Beli nasi ya. Perhiasannya gila. Nambahin beli nasi. Sementara bajunya. Mau buat makan sekarang bisnis. Baju resepsi. Keluarga. Kita lihat ya. Bunda Maya. Cantik banget bajunya. Perhiasannya gila. Mamanya Siva juga bajunya. Nih. Beli nasinya berapa? Beli 2. Itu enggak ya? Enggak. Ini. Gue 2 aja. Gue gak paham ini baju apa sih. 3 deh, Mbak. Ini Baik. baju apa sih yang dibikin ini, yang model ini nih apa? Pas banget itu di situ. 3 aja, Mbak. Buat makan siang ini. Aku udah mesen foto soalnya. Ini di situ apa sih? Maaf ya, saya mau review bajunya ya. Maaf. Saya rasa, aduh. Oke, kita mulai dari bajunya Bunda Maya dulu ya. Baju Bunda Maya ini sangat elegan ya guys. Biarpun dia ada drapery di sini, kayak motif dengan payetannya ke arah dada, tetapi sangat elegan bersambung langsung dengan torsonya. Oke. Apalagi dia pakai cape, ada kayak untuk di lengan itu yang panjang sampai ke bawah. Aduh, Bunda Maya cantik sekali. My God. Oh my God, cantiknya. Gak ada obat. Cantiknya parah, gak ada obat. Gila. Gokil. Goks. Gila sih. Bentar guys. Ya. Cantiknya gak ada obat.
Terus mamanya Syifa Haju. Nah, ini juga ada kayak kalung. Malah justru ini jadi kayak kalung ya, guys. Sangat cantik sekali ya. Dia punya payetan ini menjadi seperti kalung yang besar. Lalu lengannya lihat deh. Matching banget. Dan ini juga torsonya ya, long torsonya juga masih sangat bagus. Ya kan? Sangat bagus sekali. Mamski lihatnya juga nggak terlalu ketat-ketat banget, ya kan? Masih yang aman lah untuk orang yang sudah berhijab. Cantik sekali mamanya. Nah, kalau ini tuh ini sayang banget sih. Ini gue nggak paham banget ini modelnya apa. Sumpah deh. Kayak iya, kayak bayi mau makan itu loh, dikasih makan. Itu yang buletan ini. Ini sayang banget sih. Terus akibat dia juga letaknya agak di posisinya agak di bawah ya. Jadi menekan bagian yang sangat sensitif dari wanita. Menurut aku, aduh. Sayang banget ini baju yang ini nih. Beda banget, lihat. Pemilihan modelnya juga ya kan, guys. Aduh. Oke, komennya. Ini dikasih apa sih sebenarnya? Kok bisa model bajunya kayak begitu ya? Iya, kayak celemek bayi yang gini loh, yang bulat gini loh, say. Sementara kalau yang dua itu masih Luna Maya, ya Allah kok kinclongnya guys. Mamanya Syifa masih kinclong, masih anggun. Ini polosan banget loh, kayak dari jauh tuh. Sayang banget. Sampai di resepsi sih. Gimana enggak? Sangat disayangkan model bajunya kayak begitu di approve ya. Sayang banget. Versus Mulan Jamela di resepsi El Rumi Syifa Haju. Oke, kita lihat ya. Pertandingan Gaya Maya Istianti versus Mulan Jamela di resepsi El Rumi Syifa Haju. Resepsi El Rumi dan Syifa Haju jadi unjuk gaya. Sorotan tertuju pada Maya Istianti dan Mulan Jamela. Maya tampil glamor dengan gaun bronze gold ungu bordir Gila, dramatis keren dan banget. cape elegan. Dipadukan dengan kalung berlian besar dan anting mewah, uranya langsung mencuri perhatian. Sementara Mulan memilih gaya sleek dengan gaun metal bronze gold, aksesori yang minimalis. Namun detail busananya tetap stand out. Dari segi makeup, Maya tampil soft glam yang fresh, sedangkan Mulan lebih bold dan berani. Dua gaun yang senada, tapi memancarkan aura yang berbeda. Perbandingan gaya Maya Istianti Ya beda banget lah, gimana sih? Beda banget. Jamela di resepsi El Rumi Syifa Haju. Resepsi El Rumi dan Syifa Halo. Yang satu kayak gini perhiasannya. Buset. Terus sekarang beliin sayur main. Gila, mewah banget Bunda Maya. Nah yang satunya kayak begini bajunya. Ya. Aku mau ogahnya aku. Piye to yo? Aduh. Pakai geramben begini jatuhnya. Sayang sih, menurut aku sayang ya. dengan gaya Maya dan Syifa Haju, yang minimalis. Kalau Maya keren banget, gila. Gila sini. Gua sih tim Bunda Maya sih untuk bajunya ya. Cantik banget, gila berliannya dong, Bo, berliannya, Bo. Oh my God, jam tangan berlian dan kalung semua. Sementara yang ini berliannya ada juga di jari, guys. Di jari. Tapi sangat disayangkan sekali ininya nih. Tuh. Masaknya. Aduh. Iya, modelnya sayang banget. Kalau aku sih nggak mau model kayak gitu. Kalaupun mau dibikin penuh. Kalau aku misalnya nih bulat gini nih, penuhin aja. Jadi bentuknya bulat. Kayak gini nih. Bentar ya. Yang kayak gini.
Tapi kalau aku naikin sampai sini nih. Seret, bulat semua. Seret, seret, seret. Ngerti nggak kalian? Jadi nggak kelihatan kosong di tengah itu kan jadinya aneh. Aneh, say. Ya Allah. Kita sambung. Iya kan? Bener nggak? Setuju nggak sama gue? Nih. Kalau gue bajunya si Mulan ini gue masukin sampai atas nih set. Seret. Jadi nutup ini jangan sampai kelihatan ada seperti seolah-olah kelihatannya harus ditutup ini. Gini nih. Dibikin jadi dari sini nih naikin ke atas seret sampai penuh. Bulat semua dong. Iya dong. Jadi kayak aksennya kayak mamanya Syifa. Ya lebih aneh kalau kayak gini, bro. Ini apaan? Kayak ada gantulan. Ini kayak ada gantung kayak mangkok ini, Mang. Jelek, kurang nggak bagus saya menurut gue ya. Sayang itu dibuat begitu. Nih, lihat nih mamanya Syifa ya. Baju resepsi Mama Syifa. Hampir mirip. Tapi lebih elegan jatuhnya nih, lihat nih. Nih, Mama Syifa nih. Nah, kan kayak yang gue bilang barusan. Tuh. Dari sini ada aksen. Penuh sampai leher. Paham nggak kalian? Ya kan? Ya kalau dibikin begini, dipenuhin kan lumayan bagusan tuh. Aduh. Aduh, Bunda Maya elegan banget, coy. Gila. Oh my God. Kok gibah sih ini berita, woi? Gibah. Ganggu aja sih. Ini Mama Syifa. Elegan banget, lihat dong. Sampai sarungnya semuanya matching. Sampai kayak pakai kalung, ya kan? Lihat ini. Payetannya penuh ke atas. Ini yang maksud gue. Gitu loh, say. Nah, harusnya juga sama. Dipayetin sampai atas. Kenapa jadi cuma di situ doang? Ngapain berhenti sampai sini? Ngapain berhenti sampai sini? Naikinlah sampai atas. Gitu. Setiap desainer tuh punya ciri khas, woi. Emang lu desainer? Gue pembeli. Ingat. Gue pembelinya. Gue pengamat. Setiap desainer boleh punya desain. Gue punya mulut untuk gue bisa ngasih pendapat gue. Coba ini baju dipenuhin sampai atas. Kayak bundanya si Syifa. No. Tuh, kayak bunda Syifa. Bagus kan? Coba lu naikin ke atas. No, ini kosong bener ini kayak lahan kosong. Lahan kosong nggak matching, kurang. Apalagi cuma tiga garis doang nih, 1, 2, 3, sayang. Kenapa emangnya kalau diatasin? Diatasin lagi, tambahin lagi tetet gitu loh. Lahan kosong itu. Iya, diisi. Lu mah. Udah kayak perancang aja, Bu. Ya, gue suka fashion, Bo. Gue suka fashion. Orang boleh bikin baju ya, tapi yang beli kita-kita ya, konsumen. Oke? Dan gue pengamat fashion, gue menjadi orang netizen yang melihat perbandingan. Nih, baju Bunda Maya. Mana baju Bunda Maya nih? Tuh. Wah, suka banget gue, elegan banget, gila. Ini sih no debat, ini gila. Ini no debat ya, no debat ya. Baju Bunda Maya no debat. Dari atas ke bawah, elegannya gila. Tuh lihat. Waduh, gila nih jam tangannya, Bo. Duh, gila, Roy. Pakai cape, ya. Ini ada cape-nya. Cantik banget, parah. Pol. Cincinnya, ya kan? Gelangnya, kalungnya, ampun Tuhan. Tuh. Cantiknya, muka bersahaja, berwibawa, muka mahal, muka mewah. Gokil. Mamanya Syifa. Mana mamanya Syifa? Nih. My God, cakep banget ya guys. Dibikin penuh, full. Tuh, nyambung sama ini juga. Nyambung semua. Warnanya juga cakep pilihannya tuh. Lihat. Nih. Dengan kain bawahnya, ini cocok banget. Jadi seperti aksennya pakai kalung. Aduh, keren banget.
Kalungnya sampai sedada, cakep banget ya guys. Tuh, maksud gue tuh bikin yang kayak begini kan bagus nih guys. Nah, terus yang terakhir tuh. Ya, kenapa jadi lahan kosong? Ini sayang, coba dinaikin ke atas nih. Segini nih. Seret, 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 seret. Pasti lebih cakep, itu menurut gua. Coba ada yang bisa bikin AI-nya nggak? Ini ditutupin. Coba deh bikin AI. Tutupin ini. Ditutupin, pasti lebih elegan. Ya, pasti lebih. Gua bikin reaction. Gua bikin reaction itu, tahu nggak lu kenapa? Kejujuran dari apa yang gue lihat langsung jebret gitu loh. Terus ya kalau gue, ini coba bikin AI-nya. Ini kalian tambahin, terus ini dikasih nih. Seret gitu. Begini ini. Di sini. Jadi nggak kelihatan kayak kaget gitu antara ini sama ini kan jadi kayak ketekan kan. Kasian gitu loh. Ini dipenuhin, ini sampai sini nih. Pasti lebih cakep dibikin kayak begitu tuh. Jadi kayak bajunya tuh jadi kayak apa namanya? Baju apa namanya kalau untuk perang tuh? Baju untuk perang. Tapi lebih gagah guys, ada aksennya di sini, ada aksen di sini, terus ini dipenuhin. Jirah, nah iya. Ya kalau kayak begini mah jadi bukan jadi jirah ya kan? Jatuhnya kan kalau kayak begini kosong. Di atasnya kosong, jadi kayak kasihan. Gitu say, ya. Kalau Mamski ya, tuh kayak gini nih. Ini kan udah sampai penuh. Nah kalau tadi Mulan dipenuhin pasti lebih bagus gua rasa. Gitu loh guys. Gitu. Jirah iya. Coba ada yang bisa bikinin AI-nya nggak? Kata pakai kalung kegedean. Gitu sayang. Iya kan? Tapi Mulan punya anak kok tapi sih? Tapi Mulan punya anak. Apa urusannya sama tapi Mulan punya anak? Punya anak mah udah rezeki dia, udah takdir dia punya anak gitu. Sekarang anaknya bahagia nggak? Nangis nggak anaknya? Itu yang harus dipikirin. Sebagai orang tua, ya kan? Jaga anak supaya anak kita sehat lahir batin. Mentalnya sehat. Kalau Mamski mah nggak punya anak. Jadi gua mau dikatain orang bodo amat. Anak gua nggak bakalan. Nggak ada yang peduli, nggak punya anak soalnya. Ngerti nggak? Lu mau ngatain gua, nggak ada yang kena mental. Anak gue tidak akan berdampak apapun karena memang anaknya nggak ada terhadap apapun yang terjadi sama gue. Ya. Jadi bukan bilang tapi punya anak. Tapi lu jadi ibu bikin anak lu mentalnya sehat nggak itu? Ya. Jangan nantangin orang yang nggak punya anak bro. Nggak masuk nggak kena mental karena kita nggak ada anak. Lu tau nggak ibu-ibu yang nggak punya anak nih, mama kayak gue. Nggak punya anak. Nggak peduli setan. Mau diomongin apa juga. Gue nggak ada anak yang bisa kena mental gara-gara gue. Jadi gak usah bangga, ya. Pikir tuh darah daging lo kena mental nggak? Nangis nggak dia? Ngelihat jejak digital. Mau jejak digital gue kayak apa juga, gue nggak ada anak yang bakalan nangis, bakal kena mental. Paham kau? Ya. Dan juga kalau gue metong, Allah nggak akan menghisap gue untuk anak gue yang nggak ada anaknya. Suka-suka gue lah. Betul banget, Mams. Iya, emang. Ada anak kucing. Ada orang yang pengen punya anak, ada orang yang memang ditakdirkan nggak punya anak dan juga nggak pengen. Nggak pengen, say. Kayak Bunda Maya nikah, ya udah. Ya kan? Santuy tuh, santuy. Kenapa? Dia suka-suka mau beli berlian, 2 karat, 3 karat, 4 karat, 5 karat. Nggak mikir. Kenapa? Nggak ada yang harus dibayar uang kuliahnya. Gitu. Umur juga udah tua, ya kan? Badan juga udah 51 tahun. Ya kali punya anak umur 51. Gilingan. Tapi yang paling penting adalah gua nggak meninggalkan jejak digital buat anak-anak gua bisa kena mental. Ya. Dijulitin sama musuh-musuh gue. Itu dia. Ya kan? Itu dia.
Tanggung jawab menjadi seorang ibu itu bukan cuma lagi bikinnya. Ijik. Tanggung jawabnya adalah sampai dunia